Iman adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri manusia. Tanpa iman, manusia tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, iman seseorang terkadang naik dan terkadang turun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia terkadang naik dan terkadang turun. Wa yazidu bit-ta'ah. Naiknya tersebut dengan mengerjakan perbuatan ketaatan dan mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman tersebut akan turun dalam diri kita, yaitu dengan seringnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita rasakan ketika iman kita dalam keadaan naik, maka semangat kita beribadah kepada Allah, semangat kita dalam keadaan sholat, semangat kita mengerjakan sesuatu amal kebajikan ini, kita terasa yaitu selalu nikmat dalam beribadah. Ini menandakan iman kita sedang naik. Wa yanqus bil ma'siyah, dan terkadang kita merasakan iman kita sedang turun rasanya tersebut, beribadah dalam keadaan malas terkadang. Waddajar, mulai dalam keadaan bosan. Maka dua sifat ini terkadang yang menyebabkan diri kita ini menjadi lemah, yaitu seringnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips bagaimana cara iman supaya tetap naik dan tetap stabil sudah diinformasikan sama Rasulullah SAW dan sudah diberitahukan di dalam hadis Rasulullah SAW, bitta'ah, yaitu dengan selalu mengerjakan perbuatan ketaatan. Karena iman ini memiliki, oleh ulama mengatakan, 5 pagar. Yang pertama, pagar yang pertama adalah pagar, yaitu pagar wajib. Yang kedua, pagar haram. Yang ketiga, pagar yaitu pagar sunnah. Yaitu yang keempat yang disebut pagar makruh. Yang kelima yaitu mubah. Ini yang disebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila pagar-pagar ini rusak, maka setan pun akan mengambil iman kita. Dan setan pun saking cerdasnya dan saking cerdiknya menghancurkan pagar-pagar iman ini sedikit demi sedikit tanpa kita rasakan dan tanpa kita sadari. Contoh kecil saja, apabila seseorang sering mengerjakan sesuatu yang mubah, sesuatu yang kelalaian-kelalaian yang sering dia kerjakan, maka pagar iman yang pertama sudah rusak. Dan orang sering mengerjakan kelalaian, sering duduk nongkrong, maka akan berimbas seringnya mengerjakan perbuatan makruh. Nah, apabila seseorang ini sudah sering mengerjakan perbuatan makruh dalam dirinya, dalam perbuatannya tersebut, maka pagar iman yang kedua sudah rusak. Dan seringnya orang yang mengerjakan yang makruh pasti dan pasti jarang mengerjakan yaitu perbuatan sunnah. Nantinya pagar yang ketiga yaitu tentang sunnah, mereka pasti akan malas. Salat duha malas, salat qobliyah ba'diyah malas. Puasa Senin Kemis pasti malas, semua dia akan merasakan berat karena pagar ini sudah rusak. Pagar yang ketiga, pagar yang sisa yang keempat dan yang kelima yaitu pagar haram dan pagar wajib. Apabila seseorang sering mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, lambat laun dia bakalan sering dan kreret dengan mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan matanya, baik dengan pendengarannya, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, baik dengan di antara pusar dan lututnya dia mengerjakan sesuatu yang haram, maka sedikit demi sedikit pagar haram tersebut dirusak oleh syaitan, naudzubillahi min dzalik. Maka sisa satu pagar yaitu pagar wajib. Apabila seseorang ini sudah merasakan pagar yang nomor 4 sudah hilang dalam dirinya tersebut, maka pagar wajib akan dirusak oleh setan, yaitu mereka akan mudah meninggalkan sholat 5 waktu dan mengundur-mundur sholat 5 waktu. Ini yang menandakan pagar kelima sudah rusak dalam dirinya. Kalau sudah pagar-pagar tersebut sudah hilang, maka setan pun akan mencaplok imannya tersebut. Maka tidak ada yaitu rasa prihatin ketika melihat Islam ditindas. Tidak ada rasa peka dalam dirinya yaitu tentang agama lagi. Ini menandakan imannya sangat rendah. Oleh karena itu
yazidu bit-tha'ah. Selalulah mengerjakan amal-amal ketaatan supaya iman kita selalu terjaga, dan tarkul ma'asi, dan menjauhkan semua bentuk kemaksiatan. Semoga kita tetap istiqomah dan dijauhkan dari dua sifat, ad-dajar wal kasal, bosan dan malas. Amin, amin ya rabbal alamin.